Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang aset tak berwujud. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiara Nurkaila Putri dengan NPM akhir 195. Kenalkan, nama saya Marsha Revada dengan akhiran NPM 194. Perkenalkan, nama saya Dewi Nisa Kalisa dengan akhiran NPM 207. Perkenalkan, nama saya Kartika Dewi Silvari dengan NPM akhir 304. Baik, yang pertama ada karakteristik utama. Pertama adalah identifikasi. Artinya, aset ini harus bisa diidentifikasi baik karena bisa dipisahkan dari perusahaan untuk dijual atau disewakan atau karena muncul dari hak legal. Yang kedua, ada tanpa sesuai namanya, aset tidak memiliki wujud nyata yang bisa disentuh, melainkan berupa hak istimewa. Yang ketiga adalah non-moneter. Artinya, aset ini merupakan bukan kas dan juga bukan hak untuk menerima kas dalam jumlah tetap di masa depan seperti piutang. Next. Lalu ada penilaian aset. Bagaimana kita menilai atau mencatat nilai dari aset tak berwujud jika di dalam akuntansi? Kita harus membagi menjadi dua kondisi. Yang pertama, ada aset yang dibeli dari luar. Aset yang dibeli dari luar ini sangat mudah karena kita mencatatnya sebesar biaya perolehan, yaitu harga beli ditambah semua biaya hukum atau administrasi agar aset tersebut siap digunakan. Lalu, yang kedua ada aset yang dibuat secara internal. Di sini, akuntansi sangat berhati-hati karena hanya biaya pada fase pengembangan yang boleh diakui sebagai aset. Itu pun jika kelayakan ekonominya sudah terbukti. Sementara, biaya penelitian atau riset di awal harus langsung diakui sebagai beban saat itu juga. Next. Lanjut, ada prinsip amortisasi. Sama seperti aset tetap yang mengalami depresiasi atau penyusutan, aset tak berwujud juga mengalami proses serupa yang disebut amortisasi. Prinsip pembagiannya ada dua. Yang pertama, jika aset memiliki masa manfaat terbatas, atau ada umur ekonomisnya, misalnya paten yang berlaku 20 tahun, maka nilainya harus diamortisasi secara sistematis selama umur tersebut. Yang kedua, jika aset memiliki masa manfaat tak terbatas atau tidak bisa diprediksi kapan haknya berakhir, maka aset tersebut tidak boleh diamortisasi. Sebagai gantinya, setiap tahun perusahaan wajib melakukan impairment test atau uji penurunan nilai untuk memastikan nilainya tidak overstate. Lanjut, ada klasifikasi aset, yaitu untuk memudahkan pemahaman standar akuntansi mengklasifikasikan aset tak berwujud ke dalam beberapa kategori. Di bagian pertama ini kita melihat tiga jenis. Yang pertama terkait pemasaran. Contoh paling dekat dengan kita adalah merek dagang atau trademark, nama dagang, dan juga domain internet. Yang kedua, terkait pelanggan, ini bisa berupa daftar pelanggan berharga yang dimiliki perusahaan atau hubungan kontraktual jangka panjang dengan klien. Yang ketiga, terkait artistik, ini berhubungan dengan hak cipta atau copyright atas karya sastra, musik, foto, drama, maupun karya audio visual. Lanjut, klasifikasi sebelumnya tadi, tiga jenis berikutnya ada terkait kontrak. Contohnya adalah hak waralaba atau franchise yang sering kita lihat di bisnis retail atau makanan, serta lisensi operasi resmi. Yang kelima, terkait teknologi, ini mencakup paten atas suatu produk fisik atau paten atas proses pembuatan produk serta rahasia dagang. Yang terakhir, keenam, goodwill. Ini adalah jenis yang paling unik. Goodwill ini hanya bisa muncul jika perusahaan kita membeli atau mengakuisisi perusahaan lain secara utuh. Mari kita bahas goodwill lebih dalam di slide berikutnya. Baik, selanjutnya ada goodwill pada aset tak berwujud.
Apa itu goodwill? Secara sederhana, goodwill itu merupakan nilai lebih atau reputasi baik dari sebuah bisnis yang sedang berjalan atau going concern value. Nilai ini itu mencakup sinergi bisnis, lokasi strategis, hingga manajemen yang hebat. Nah, poin penting dalam akuntansinya itu merupakan goodwill hanya boleh dicatat jika dibeli dari transaksi nyata dengan pihak luar melalui akuisisi. Perusahaan itu tidak boleh membuat atau menilai goodwill-nya sendiri lalu mencatatnya di laporan keuangan. Nah, selain itu, goodwill tidak bisa dipisahkan atau dijual eceran tanpa menjual seluruh bisnisnya. Next. Ini adalah ini adalah ilustrasi perhitungan yang dimana agar lebih terbayang bagaimana goodwill itu dihitung. Nah, mari kita lihat ilustrasi di slide ini. Misalkan perusahaan itu kita membeli sebuah bisnis secara utuh dengan total harga sebesar 400.000 dolar tunai. Setelah dihitung secara adil, nilai wajar dari aset netonya atau aset dikurangi utang, perusahaan yang kita beli tersebut sebenarnya hanya 350 ribu dolar. Nah, selisih kelebihan yang kita bayar sebesar 50 ribu dolar. Itulah yang sah kita akui dan catat di jurnal sebagai goodwill. Next. Next. Bisa. Enggak. Impairment. Penurunan nilai. Hop. Baik, kita masuk ke penurunan nilai atau impairment. Nah, konsep penurunan nilai atau impairment itu kapan penurunan nilai ini terjadi? Penurunan nilai itu terjadi ketika nilai tercatat aset di buku kita ternyata lebih tinggi daripada nilai yang bisa dipulihkan atau dihasilkan oleh aset tersebut, atau yang bisa kita sebut recoverable amount. Nah, jika kondisi ini itu terjadi, perusahaan wajib mencatat kerugian penurunan nilai di laporan laba rugi. Untuk menentukan berapa nilai terpuluhkan tersebut, standar akuntansi menyuruh kita mengambil nilai tertinggi di antara dua hal. Harga jual neto aset tersebut jika dijual saat ini, atau nilai pakainya jika terus kita gunakan dalam operasional. Next. Baik, slide selanjutnya membahas mengenai riset dan pengembangan. Bagian penting lain dari bab ini adalah mengenai biaya penelitian dan pengembangan atau bisa dibilang R&D. Akuntansi membagi aktivitas ini menjadi dua fase demi kepastian pencatatan. Fase riset ini adalah tahap awal di mana pencarian pengetahuan baru dan karena hasilnya yang masih sangat tidak pasti, semua biaya pada fase riset harus diakui sebagai beban atau expense saat itu juga. Kemudian, fase pengembangan. Ini adalah tahap penerapan dari hasil riset tadi. Biaya di fase ini baru boleh dikapitalisasikan menjadi aset tak berwujud jika perusahaan bisa membuktikan bahwa produk tersebut mewakili viabilitas ekonomi atau siap menghasilkan keuntungan di masa depan. Next. Kemudian, biaya serupa lainnya. Selain R&D, ada beberapa biaya dalam bisnis yang sekilas mirip aset tak berwujud, tetapi perlakuan akuntansinya berbeda. Pertama,
cost atau biaya pendirian operasi baru, seperti biaya hukum pembentukan PT baru, ini harus langsung dibebankan. Kedua, kerugian operasional awal di tahun-tahun pertama bisnis berjalan. Ini murni kerugian dan sama sekali tidak boleh dikapitalisasikan menjadi aset. Ketiga, biaya iklan dan promosi meskipun tujuannya membangun citra merek jangka panjang, biayanya tetap harus langsung dibebankan karena manfaat masa depannya sulit diukur secara pasti. Next. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah pembahasan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.